Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih membahas ke altcoins. Tetapi sebelum kita lanjut, seperti biasa gue akan remind cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan mempost sebentar videonya dan like this video. As easy as that ya. Oke, dibandingkan dengan tadi pagi ini cenderung lebih bearish ya. Di mana Bitcoin malah membuat suatu wick ya. Lagi-lagi belum daily close tapi terjadi wick. Ethereum mulai sedikit reject oleh 3920 resisten jelas di sini ya. Di mana di tanggal 23 Mei kemarin juga dia reject oleh resisten yang sama. Nah, sekarang secara struktur Bitcoin masih mempertahankan posisi bullishnya ya. Masih utuh, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan higher low ya. Dengan tanggal 23 dan 24 Mei kemarin dia berhasil bertahan di atas dari struktur 67.600, dia mempertahankan struktur bullishnya. Tetapi sayangnya pada tanggal 26 Mei instead of naik dia malah koreksi. Nah, masa-masa ini tuh mungkin ada kemiripan dengan di sini nih ya. Sebelumnya kan jelas gampang ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan ya lower low biasanya. Tetapi pada faktanya di sini dia malah membentuk apa? Suatu higher low ya. Nah, apakah ini mungkin adalah suatu lower high ya? Literally kebalikan dari ini ya. Jadi kalau orang ya, wah ceritanya menjadi dukun gitu ya, bilang wah nih Bitcoin pasti akan ke sini, akan ke situ ya. Gue suka bingung kadang-kadang. Kenapa nggak udah lihat aja faktanya seperti apa? TA-nya sekarang masih bullish, tetapi mulai ada pemecahan struktur. Nah, pemecahan struktur ini adalah resiko untuk reversal ke bawah, gitu ya. Ya, atau bisa dibilang mulai berubah tren dari bullish menjadi bearish, begitu ya. Tapi lagi-lagi konfirmasinya adalah di mana? Konfirmasinya itu di beberapa hari ke depan. Apakah kita bisa kembali dan daily close dengan konsisten di atas dari 70.000? Atau jangan-jangan malah lanjut ke bawah dan ini benar-benar menjadi suatu lower high. Kita nggak bisa tahu, kita bukan dewa dan kita tidak mau menebak-nebak. Di sini kita akan lihat aja marketnya memberikan kita apa, begitu. Karena ujung-ujungnya dengan kita menebak-nebak ini akan membuat orang FOMO, begitu. Kalau lo misalkan ya, lo ngerasa bahwa oh gue bearish nih, gue yakin bakal turun. Wah pasti ini nggak ada ceritanya Bitcoin naik lagi. Wah dengan alasan apapun lu deterministik dan merasa ini pasti turun, ujung-ujungnya lu tidak akumulasi, tidak melakukan DCA, ternyata naik. Nah, lu FOMO nanti ujung-ujungnya. Aduh, takut ketinggalan. Cara gua itu mungkin cara yang ya bisa dibilang populer, yang enggak juga, karena pada faktanya orang lebih suka deterministik. Tapi gua merasa dengan cara gua, di mana kita tetap akumulasi apapun yang terjadi, itu ujung-ujungnya akan menghindarkan kita dari FOMO. Tinggal yang dimainkan adalah berapa besar pelurunya. Gue pribadi sampai sekarang masih setengah sampai seperempat peluru untuk akumulasi. Oh, kenapa bang? Bukannya sekarang TA-nya udah bullish? Benar secara TA, tetapi secara fundamental kita tahu bahwa interest rate dari US dan balance sheet itu masih, ini dua-duanya interest rate ya, salah klik. Untuk balance sheet itu masih dalam kondisi QT ya. Nah, QT ini tentunya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka masih belum melakukan QE. Ya iyalah bang, apalagi. Tapi maksudnya gini, kita masih ada apa? Masih ada resiko terjadi resesi, begitu ya. Karena ini terjadi literally sama seperti di cycle kemarin. The Fed menyatakan bahwa tenang, kita akan bisa melakukan soft landing ya. Bla 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 bla. Tetapi pada akhirnya ya kita bisa lihat sendiri ya, suka nggak suka yang terjadi adalah ya resesi di sini ya. Dan kalau lu ingat di 2019 si Jerome Powell ngomong bahwa kita tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020 di bulan Juni. Julinya apa? Drop ya. Jadi akhirnya the Fed pun tidak bisa pakai mode dukun gitu. Dia sendiri pun akhirnya nggak bisa tahu kapan terjadi krisis atau enggak gitu. Karena rencana the Fed di 2019 di bulan Juni itu tidak akan ada penurunan interest rate. Tetapi market berkata lain dan akhirnya drop. Gitu. Jadi
Kali ini pun kita jangan gegabah, jangan di komen ada yang sempat ngomong ya, jangan percaya sama si Jay Pao, kemarin aja 2019 nggak sesuai. Ya bener ada benernya. Kita jangan terbutakan dengan kata-kata si The Feds yang menyatakan bahwa oh kita tidak akan begini, kita tidak akan begitu. Yang harus kita lihat adalah nanti dia melakukan apa. Begitu. Karena pada faktanya di cycle kemarin pun mereka tidak sesuai dengan perkataan mereka. Begitu. Ya jadi resiko masih tetap ada. Soft landing gimana? Masih ada yang nanya, Bang soft landing gimana? Ya gue harus ngomong, kan ini channel data dan fakta. Gue gak mau gegabah ngomong, oh pasti akan baik-baik saja kok soft landing. Faktanya kita nggak tahu begitu, karena yang kita punya datanya itu setiap kali hard landing. Begitu, kita bisa di sini yang terjadi adalah hard landing di cycle ini, dan sebelumnya kita nggak punya contoh persis di mana mirip-mirip kayak sekarang ya. Kita bisa lihat 2019 dengan 2024 ini mirip ya. Interest rate tinggi, udah ditahan cukup lama, dan balance sheet sedang dalam keadaan turun ya. Di sini turun, di sini turun, di sini interest rate tinggi ya. Nah, ini mirip begitu. Dan sekali lagi data yang kita punya adalah hard landing. Kalau soft, in theory ya, ini bukan fakta tapi in theory-nya bisa saja Bitcoin antara satu koreksi tipis atau jangan-jangan langsung naik ke atas. Antara dua itu ya. Tapi lagi-lagi gue harus tekankan itu adalah teori karena kita belum punya data dan faktanya seperti apa di cycle kemarin maupun di cycle yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi itu dia makanya kenapa gue pribadi masih setengah peluru gitu ya. Dan gini, jangan sampai berpikir gini, oh Bang Toshi setengah peluru maka gue harus sama percis. Enggak. Lu boleh punya conclusion yang berbeda dari gue. Misalkan lu ngerasa bahwa enggak Bang, kali ini akan berbeda dibandingkan dengan cycle kemarin. Kita akan soft landing dan naik. Lu mau full peluru, boleh silakan. Tetapi yang pasti lu harus bertanggung jawab atas trading plan lu sendiri. Itu yang penting ya. Dan lu siap kalau sampai ternyata lu salah dan ini koreksi, ya lu nggak akan sampai over leverage dan cut loss. Gitu loh. That's the name of the game. Jaga resiko. Begitu. Selama lu bisa jaga resikonya, lu punya pandangan yang berbeda tentang market sama gue nggak masalah. Gitu. Gue jauh lebih prefer seperti itu daripada orang yang buta nggak ngerti apa-apa pokoknya ikutan aja. Itu nggak bagus. Gitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambaran marketnya secara makro. Indeks dolar sih ya kalau kita lihat ya dibandingkan dengan terakhir itu kondisinya melemah lagi ya setelah kehajar oleh MA20. Ya tinggal kita lihat nih. Trennya sampai sekarang masih bearish karena membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, lagi-lagi terbukti saat indeks dolar dalam kondisi yang cenderung melemah, itu akan membuat risk on asset seperti kripto meningkat. Gitu. Jadi ya suka nggak suka kita itu kripto tidak anti makro ya. Kita tetap akan terpengaruh sama data-data di luar karena gue juga bingung masih ada yang bilang nggak ngaruh, kripto itu marketnya sendiri decentralized. Decentralized doesn't mean tidak terpengaruh sama makro. Two different things ya. Sesuatu hal yang terdecentralized bukan berarti tidak terpengaruh dengan ekonomi dunia karena pada faktanya orang beli kripto pun dengan ya mempertimbangkan kondisi macroeconomics. That's the fact. Lu bisa lihat dari cycle-cycle sebelumnya. Bitcoin setiap dapat liquidity akan rally. Sama seperti saham, mirip ya. Jadi lagi-lagi yang kalau berharap bahwa kripto itu berbeda, tidak akan terpengaruh dengan politik di Amerika, terpengaruh ya. Jadi ya gini, kalau lu nggak pengen belajar fundamental, ya jangan berarti lu berharap fundamental itu tidak ada. Sama kayak TA on-chain fundamental. Bukan berarti karena lu malas belajar jadi tidak ada. Begitu ya. Harus menelan fakta itu. Ya, kita harus menelan fakta itu kalau kita mau jadi investor atau trader beneran ya. Bitcoin dominance. Bitcoin dominance lanjut lagi melemah dan mendekati ke EMA 200 nih. Nah, apakah ini pertanda altcoin season ya? Mungkin ya. Historically speaking, saat EMA 200 mulai kena, itu menunjukkan pelemahan dari BTC. Ya lu lihat sendiri, dari cycle kemarin ya, waktu lagi di sini, wah kuat ya. Pokoknya udah kena, itu baru ada kemungkinan terjadi altcoin season. Ini suka nggak suka, ini adalah altcoin season. Tapi lebih sebentar. Altcoin season yang panjang adalah di sini nih. Dan yang paling fantastik gitu ya. Yang paling fantastik terjadi di sini. Nah, jadi ya lagi-lagi altcoin season, Bitcoin season tuh bisa dalam satu cycle gantian gitu. Jadi
We'll see. Apakah ini bisa menjadi the start of an altcoin season. Tapi secara historically speaking, kalau kita mau altcoin season yang seperti ini nih, yang fantastis, bombastis gitu ya, wah semua ngepump altcoins, kita harus dapat yang kayak gini nih. Dan ini semua yang terjadi, altcoins yang seperti ini nih, yang luar biasa, Bitcoin dominance terjun payung, itu semua terjadi di QE, di mana liquidity cukup. Sekarang, arguably not enough. Gitu ya, karena masih dalam kondisi QT, balance sheet masih turun, interest rate masih tinggi gitu ya. Oke, hari ini rostersnya adalah Ondo, ICP, Solana, Manta, dan XRP. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan yang pertama kita buka dulu dengan Ondo. Untuk Ondo ini terbentuk suatu pola candle shooting star. Ini menunjukkan possibility untuk koreksi ya. Seperti di sini nih ya, kayak di sini terjadi koreksi besoknya. Pasti nggak bang? Untuk candlestick ya secara bentuk itu bisa dibilang bisa kita jadiin patokan, tapi lagi-lagi kalau gue pribadi sih tetap lebih fokusnya ke struktur maupun moving average. Tapi ini bisa menjadi pertanda. Kayak contoh di sini beneran terjadi koreksi. Di sini juga shooting star terjadi koreksi. Contoh shooting star lagi di sini terjadi koreksi. Tinggal tergantung sekuat apa trennya. Tapi lagi-lagi shooting star adalah pertanda mulai terjadi pelemahan tren. Karena pada faktanya ini pernah naik sampai segini dan drop. Artinya para sellers berhasil membuat harga turun signifikan pada hari itu ya, menghajar para buyers. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama di angka 0,976, buy limit kedua di MA 20 atau di 0,93, dan buy limit ketiga di MA 50 di 0,85. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya, kalau kita lihat di sini sih sebenarnya paling dekat ya posisi long. Tapi sayangnya walaupun paling dekat itu secara possibility-nya hari ini akan kena sih nggak ya. Mungkin masih dalam waktu yang cukup lama. Itu di 0,976 atau mungkin by that time MA 20 sudah naik ke atas. Intinya terjadi retest di support ya antara MA 20 maupun di struktur 0,97. Untuk posisi shortnya ini masih belum paten jadi resisten sih, tapi ya bolehlah kita lihat dulu di sini ya. Kalau sampai nanti dia turun, mantul dari sini, retest 1, retest 2 di 1,24 sebagai resisten, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah mungkin ada yang tanya, Bang, Ondo udah waktunya TP belum? Surprisingly, not yet ya. Kita bisa di sini, ya ini memang satu aset yang baru rilis ya di Bybit waktu itu di Januari 2024, berarti baru ya berapa bulan ya, belum terlalu lama gitu, belum setahun. Jadi untuk indikatornya Bollinger Band pun baru saja terbuka di minggu ini, dan surprisingly kita bisa lihat upper bandnya itu masih belum terjadi weekly close di atas. Jadi surprisingly untuk Ondo masih belum overbought
Gila juga ya. Itu kurang lebih untuk Ondo. Next kita masuk ke ICP. Untuk ICP dia buy limit tinggal tersisa 2 di EMA 200 di 11,64 dan buy limit ketiganya di 10,48. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 20 sebagai resisten dari kemarin ya. Berarti kita sudah punya posisi short yang sekarang dalam keadaan profit sebesar ya nyaris 3% ya. Untuk posisi short ini target TP-nya jelas di EMA 200. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 200 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 20 ya. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia sepertinya mulai kehilangan momentum. Retest 1, buy limit 1, buy limit 2 jebol. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di MA 20 ya. Nah, untuk buy limit ya otomatis tinggal tersisa di situ. Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di EMA 20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 169,63. Ya, ini bisa langsung dipasang limit aja. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 169,63. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 20 ya. Tapi walaupun seperti itu, secara struktur besarnya masih bullish. Higher high, higher low, higher high, dan higher low. Kalau sampai dia jebol ke 144,14, now that's bad. Ya. Kalau sampai kayak gitu, pecah struktur bisa bearish. Ya. Next kita ke Manta. Untuk Manta cukup banyak yang nanya, Bang, ini udah bisa masuk reversal belum? Ya, kemarin ada yang nanya ini engulf ya. Kemarin gue belum sempat bahas ya. Hari ini kita akan bahas. Secara short term dia mulai menunjukkan potensi reversal karena jelas di sini membuat higher high, higher low, higher high, higher low ya. Nah, tetapi PR besarnya masih di EMA 50 ya. Jadi kalau buat lu yang risk taker ya, risk taker boleh pertimbangkan untuk akumulasi spot. Tapi buat lo yang konservatif sampai intermediate, lupakan dulu deh ya. Karena masih ada EMA 50. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk mulai akumulasi itu saat EMA 50 berhasil ditaklukkan. Untuk yang konservatif sampai intermediate ya. Jadi untuk yang agresif, target TP-nya jelas di sini. Yang pertama di 1,741, yang kedua di 1,64, dan yang ketiga di 1,53. Itu untuk posisi spot agresif. Posisi futuresnya kita bisa lihat di sini. Harusnya sih kemarin kalau lu buka posisi futures di sini, posisi short, lu udah tutup duluan karena ada data penting ya. Tapi buat lu yang agresif, ya kita tinggal tunggu nasib ya. Buat yang agresif tunggu nasib, besok jam 7 daily close-nya di atas dari 1,74 ya berarti cut loss. Untuk posisi long apabila terjadi reclaim di 1,74, nah lu bisa pertimbangkan retest 1, retest 2 sini sebagai support long. Nah, long ini target TP-nya bisa di EMA 50 atau di 1,85. Itu kurang lebih setup untuk di Manta dan juga bisa dibilang untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa mengingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.